Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi Bu Guru akan melanjutkan pembahasan kita tadi yang sempat terganggu oleh beberapa hal. Bu Guru izin share screen terlebih dahulu. Ya, kita akan bahas dari awal dulu supaya kita mengingat kembali lagi materi tadi. Jadi terkait mekanisme transport membran, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sel itu adalah unit terkecil kehidupan atau unit fungsional dan struktural dalam kehidupan. Setiap sel itu ada organel-organel selnya dan juga ada penyusunnya, bahasnya gitu. Nah, struktur dari sel itu diantaranya ada membran sel, ada sitoplasma, ada nukleus, kemudian ada beberapa sistem endomembran juga. Nah, bahasan kita hari ini fokus kepada bagaimana zat itu keluar masuk melewati membran plasma atau membran sel, yang kita kenal dengan istilah mekanisme transport membran. Kalau pada kelompok sebelumnya itu sudah membahas tentang bentuknya seperti apa, kemudian fungsinya apa. Dan sekarang kita lebih kepada prosesnya. Salah satu sifat membran plasma yaitu semipermeabel, artinya itu memungkinkan membran plasma itu dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Nah, ada dua jenis mekanisme transport membran ini, yaitu transport pasif dan transport aktif. Bedanya apa? Jadi ingat konsepnya. Kalau transport pasif itu konsep pertamanya adalah dia secara otomatis. Kemudian kedua, dia mengikuti gradien konsentrasi. Dan yang ketiga, dia tidak membutuhkan energi. Nah, kalau transport aktif, dia tidak spontan, jadi tidak otomatis, kebalikan dari pasif dia. Kemudian kalau yang aktif ini konsep keduanya, dia melawan gradien konsentrasi, dan yang ketiga, dia membutuhkan energi. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, jadi ingatkah Anda, ini adalah gambar dari membran plasma. Ketika kita mengambil sayatan dari membran plasma sel, ini kan satu sel nih. Ketika kita mengambil sayatan atau potongan sedikit dari membran sel akan terlihat seperti ini. Jadi ada beberapa komponen yang terlibat di situ, diantaranya ada ini yang bulat-bulat ini adalah fosfat, kemudian yang dalam ini adalah lemak atau asam lemak. Kemudian yang ini adalah protein. Nah, protein pada membran plasma itu ada protein integral, ada protein periper. Bedanya apa? Kalau integral itu dia menembus dari luar membran sampai ke dalam. Jadi ini kita ibaratkan dalam sel, ini adalah luar sel. Integral itu akan menembus dari luar membran sampai ke dalam. Tapi kalau periper hanya menempel di bagian tepi dari membran itu. Oke, kita langsung aja membahas ke prosesnya. Baik, transport pasif seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ingat konsepnya, otomatis atau spontan, kemudian dia mengikuti gradien konsentrasi, dan dia tidak membutuhkan energi. Jadi kalau ditambahkan pengertian secara panjangnya gitu, transport pasif adalah perpindahan molekul atau ion mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ada dua jenis transport pasif. Pertama ada difusi dan yang kedua ada osmosis. Bedanya apa di sini? Nah, kalau difusi, perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Artinya di sini yang berpindah adalah zat terlarut. Kalau kita membuat larutan gula nih, air sama gula. Jadi molekul zat yang dimaksudkan di sini adalah gulanya yang berpindah. Akan tetapi kalau pada osmosis yang berpindah adalah airnya. Jadi difusi kita artikan sebagai perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada dua jenis difusi, ada yang sederhana, ada yang terbantu. Nah, kalau osmosis ini seringkali orang-orang atau teman-teman kita suka keliru di bagian hipotonik dan hipertonik. Osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari pelarut yang tinggi ke pelarut yang rendah.
Itu kita bisa artikan pertama. Kedua, kita bisa artikan sebagai perpindahan molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Kenapa? Mungkin muncul pertanyaan, kok rendah ke tinggi? Nah, konsepnya di sini adalah pelarut yang berpindah. Oke? Jadi ketika larutan berkonsentrasi rendah, artinya di sini zat terlarutnya itu tinggi. Artinya ketika larutan berkonsentrasi rendah, zat terlarutnya itu rendah dan airnya tinggi. Tetapi ketika yang hipertonik, zat terlarutnya tinggi, pelarutnya rendah. Sehingga air itu akan berpindah dari pelarut yang tinggi atau dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Konsep yang perlu kalian ingat di sini, hipotonik itu artinya zat yang terlarutnya itu rendah, tapi pelarutnya tinggi. Nah, kalau yang hipertonik, zat terlarutnya itu tinggi, pelarutnya rendah. Sehingga kalau kita mengkaitkan dengan osmosis yang merupakan perpindahan pelarut, otomatis dia akan berpindah dari yang larutan hipotonik ke hipertonik. Intinya pelarutnya yang tinggi ya, ke pelarut rendah. Kalau difusi itu zat terlarutnya yang berpindah dari yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Next, kita akan lihat difusi sederhana seperti ini. Jadi sesuai namanya, dia itu terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contoh seperti ketika kita meneteskan tinta ke air, maka nanti lambat laun air itu akan menjadi seperti warna tinta itu. Menyebar tinta itu kan berdifusi untuk mencapai keseimbangan. Nah, kalau pada difusi terbantu, sesuai dengan namanya, berarti dia butuh molekul pembantu atau molekul perantara. Jadi perpindahan molekul atau zat dengan bantuan molekul perantara. Di gambar ini kita akan lihat bahwa ada glukosa yang mau masuk ke dalam sel. Nah, tapi dia harus diikat dulu oleh si protein integral ini atau protein pembawa. Kemudian nanti protein ini setelah mengikat glukosa, dia akan berubah bentuk dan memungkinkan untuk mendorong glukosa masuk ke dalam sel, seperti pada gambar terakhir ini. Jadi ini namanya difusi terbantu. Oke, kita akan lihat kemudian osmosis. Nah, ini bedanya yang tadi Bu Guru bilang, kalau hipotonik berarti zat terlarutnya itu rendah. Hipo itu artinya rendah. Nah, karena rendah zat terlarutnya berarti pelarutnya tinggi. Kemudian kedua, hipertonik. Karena zat terlarutnya itu tinggi, maka pelarut di sini lebih rendah dibandingkan dengan di sini. Sehingga kalau mengikuti konsep osmosis, maka pelarut akan berpindah dari sini ke sini. Sehingga nanti di sini lebih tinggi keadaan airnya dibandingkan dengan di sini. Karena konsep tadi perpindahan pelarut dari yang pelarutnya tinggi ke pelarutnya yang rendah. Oke. Kemudian bagaimana dengan difusi? Kita bisa bilang difusi itu juga merupakan perpindahan kebalikan dari ini. Kalau osmosis kan dari hipotonik ke hipertonik. Nah, kalau difusi kita mungkin bisa artikan dia perpindahan dari larutan hipertonik ke hipotonik. Oke, next sekarang kita lanjutkan. Jadi ini adalah model osmosis pada beberapa sel. Ada peristiwa endosmosis, ada peristiwa eksosmosis. Bedanya apa? Kalau endosmosis, kalau ketemu dengan kata-kata endo berarti maksudnya dalam atau ke dalam. Tapi kalau ketemu dengan kata-kata exo atau ekto, maksudnya adalah keluar atau luar. Kita lihat pertama endosmosis pada sel hewan. Jadi di sini ada beberapa sel yang ditampilkan, yang dimana ini mungkin bisa dibilang percobaan, dimasukkan sel ke dalam larutan hipotonik, ada isotonik. Isotonik itu artinya sama konsentrasinya luar maupun dalam sel. Kalau hipo berarti konsentrasi air di luar sel itu lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam sel. Kalau hipertonik berarti konsentrasi air di luar sel itu lebih rendah dibandingkan dengan di dalam sel. Oke, eksosmosis pada hewan. Endosmosis dulu kita bahas ya. Endosmosis pada hewan akan mengakibatkan robeknya membran plasma. Gambarnya adalah di bagian paling kanan ini. Nah, di sini larutan hipotonik, artinya kan zatnya rendah. Berarti air di sana banyak karena zat terlarutnya itu rendah.
Karena larutan di sini airnya lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam sel, otomatis H2O akan masuk ke dalam sel karena mengikuti konsep osmosis. Nah, ketika air masuk ke dalam sini, lambat laun sel ini akan mengembang, membesar, dan akan menyebabkan plasmanya itu robek atau sisa akan menjadi pecah. Ini sel hewan, karena kan sel hewan nggak punya dinding sel, jadi gampang gitu untuk pecahnya. Tapi kalau pada sel tumbuhan, ini akan mengakibatkan sel itu membengkak atau turgid. Dia masih beruntung karena ada dinding sel yang menjaga si membran plasma itu tidak pecah. Kemudian yang kedua, kalau isotonik normal, karena sama konsentrasi di dalam sel dan di luar sel, sehingga keluar masuk itu dia nggak terlalu mengganggu kondisi sel. Nah, bagaimana dengan ketika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, di mana konsentrasi atau jumlah air di luar sel itu lebih rendah dengan di dalam sel. Jadi air di dalam sel ini akan keluar nanti. Karena kan konsep hipertonik itu dia pelarutnya rendah. Nah, di sel ini berarti lebih tinggi airnya, sehingga nanti air akan bergerak dari dalam sel keluar sel. Akibatnya apa? Sel akan mengkerut atau mengalami krenasi pada sel hewan. Sedangkan kalau pada sel tumbuhan, ini nanti akan mengakibatkan terjadinya plasmolisis atau ini membran sel akan lepas dari dinding selnya dan akan menyebabkan plasmolisis. Oke, kita lanjutkan sekarang. Ya, ini adalah transport aktif. Konsepnya pertama, dia terjadi tidak spontan atau tidak otomatis. Kedua, konsepnya adalah melawan gradien konsentrasi, artinya bergerak dari konsentrasi rendah ke tinggi. Kemudian yang ketiga, karena dia melawan gradien konsentrasi, maka dia membutuhkan energi. Jadi kita bisa artikan sebagai perpindahan molekul atau ion melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi. Sebetulnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gambarkan transport pasif sama aktif itu seperti kita sedang turun dan naik bukit. Pada saat kita turun bukit, kita nggak membutuhkan energi karena kita mengikuti gradien konsentrasi, dan kalau kita turun bukit kan kita bergerak dari dataran tinggi ke rendah, dan kita nggak terlalu banyak butuh energi, atau bisa aja kita nggak butuh energi, kita menggelinding aja gitu di atas sampai ke bawah. Nah, beda dengan ketika kita mendaki bukit. Karena kita melawan gradien konsentrasi, kita bergerak dari tempat rendah ke tinggi, kita butuh energi untuk naik. Seperti itu. Next, kita lihat sekarang ada beberapa contoh peristiwa transport aktif. Pertama ada eksositosis, ada endositosis, dan ada pompa natrium kalium. Pertama kita lihat yang ekso, ingat ekso itu artinya luar, endo itu artinya dalam. Nah, ketika kita membahas eksositosis, ini adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel. Kalau endositosis adalah proses pemasukan zat ke dalam sel. Nah, kalau pompa natrium kalium ini adalah suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel dan pada saat bersamaan memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Artinya gini, kalau pompa natrium kalium itu kondisi di mana natrium di luar sel banyak, kemudian natrium di dalam sel sedikit. Nah, ada peristiwa di mana Na ini harus dikeluarkan misalkan dari sel, tetapi karena gradien atau konsentrasi di dalam sel itu rendah dan di atas itu tinggi, otomatis agak susah dia naik karena kan melawan gradien konsentrasi gitu. Sehingga dia butuh pompa ion. Harus dipompa kalium itu masuk dulu ke dalam sel, baru nanti akan ada di pompa natrium keluar sel, dan itu juga membutuhkan energi. Jadi pompanya bersamaan, kalium keluar, kalium dari luar masuk, kemudian natrium akan keluar dari sel. Next, kita akan lihat bagaimana gambar dari eksositosis dan juga nanti beberapa yang lain. Oke, jadi ini peristiwa eksositosis melibatkan vesikula. Vesikula transport yang terlepas dari kompleks Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Pada saat bersamaan, membran vesikula dan membran plasma bertemu. Molekul-molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru sehingga kedua membran bergabung. Selanjutnya, zat-zat dari vesikula keluar dari sel. Nah, ini kita lihat zatnya sudah diselubungi, itu semacam vesikula. Kemudian dia akan bergerak ke arah membran plasma. Nah, ketika dia berdempetan, maka membran plasma akan menyusun ulang nanti di sini.
sehingga akan kebentuklah suatu celah yang memungkinkan si zat-zat ini keluar dari sel atau eksositosis. Nah, bagaimana dengan endositosis? Kebalikannya. Jadi sel memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Permukaan membran plasma melekuk ke dalam sel membentuk sebuah kantong. Setelah kantong tersebut berisi zat atau materi kecil, kantong melekuk makin dalam membentuk vesikula. Jadi ini adalah membran sel, kemudian ini adalah zat dari luar sel. Ketika mau masuk nih, kalau melalui endositosis, dia akan mendekati membran sel dan membran sel akan membentuk sebuah lekukan. Kemudian dia akan membungkus zat yang mau masuk itu, kemudian nanti dia akan masuk seperti ini, di endositosis. Ada 3 macam, ada namanya fagositosis, ada namanya pinositosis, dan ada namanya endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Reseptor di sini adalah yang bentuk Y ini, karena ini banyak di membran plasma. Jadi dia sebagai pengenal zat-zat yang mau dimasukkan. Jadi dia kenal ini mana yang masuk, mana yang tidak boleh masuk ke dalam sel itu. Konsep dulu ketika masih guru baca, semoga nggak salah ya, kalau fagositosis itu maksudnya adalah pemasukan benda padat atau zat padat ke dalam sel. Kalau pinositosis itu lebih mengarah kepada memasukkan cairan ke dalam sel. Next. Nah, ini adalah gambaran terkait transport aktif yang berhubungan dengan pompa natrium kalium. Jadi pompa natrium kalium itu suatu proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel pada saat bersamaan memompa ion kalium ke dalam sel, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada slide sebelumnya. Jadi dengan kata lain, si Na itu akan keluar dari sel dan si K plus atau kalium itu akan masuk ke dalam sel. Jadi untuk bisa mengeluarkan si Na keluar, harus ada pompa kalium dulu ke dalam sel. Ya, terima kasih banyak. Mungkin sekian dari Bu Guru untuk mengingat kembali sebetulnya konsep umum yang perlu kalian ingat di situ adalah mekanisme transport membran ada 2, ada transport pasif, ada transport aktif. Nah, yang pasif itu dia adalah perpindahan molekul yang otomatis, kemudian sifatnya itu dia mengikuti gradien konsentrasi dan tidak membutuhkan energi. Kalau transport aktif, dia tidak terjadi secara otomatis atau perpindahan molekul yang melawan gradien konsentrasi dan membutuhkan energi. Transport pasif dibagi menjadi 2, ada difusi, ada osmosis. Transport aktif dibagi menjadi 3, ada endositosis, ada eksositosis, dan ada pompa kalium natrium. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.